Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di video lanjutan tutorial pembuatan Android menggunakan API Laravel. Nah, jadi di sini kita bakal melanjutin video kita yang kemarin. Di sini kita bakal masukin codingan di file XML juga di file Java class, yang dimana di masing-masingnya itu ada dua file Java dan dua file XML. Yang untuk pertama yaitu file XML. Di sini file XML ada dua, yaitu insert activity dan edit activity. Kemudian untuk file Java-nya ada dua juga, yaitu insert activity dan edit activity. Cuman bedanya eksistensinya mereka aja. Yang satu pakai XML, yang satu pakai Java. Oke, lanjut. Kita langsung ke codingan aja ya. Jadi di sini saya sudah buat codingan. Langsung ditulis saja buat teman-teman yang ngikutin, di pause videonya. Kemudian dilihat benar-benar. Untuk awal kita menggunakan relative layout di bagian ini ya, buat layout main layoutnya kita pakai relative layout. Kemudian lebarnya match lebar dan panjangnya atau tingginya itu menggunakan tipe match parent. Kemudian kita isikan text view, edit text, dan di dalam ini ada linear layout lagi ya. Nah, jadi text view itu buat menampilkan data. Jadi di sini itu bakal menampilkan data nama. Nah, untuk edit text di sini bakal menampilkan uh, inputan data. Jadi di sini dia bakal menginput data sesuai kolom dari text view itu tersebut. Nah, kalau kita lihat di bawah di sini ada namanya linear layout. Ya, linear layout itu sebuah main tempat, gimana saya jelasinnya, yaitu pokok intinya dia bakal menerapkan bagian-bagian di sini secara garis lurus. Intinya secara secara satu baris tidak berantakan begitu. Jadi intinya dia rapi. Kemudian kalau kita pelan-pelan ya, biar teman-teman bisa lihat di atas. Jadi kalau udah sampai di sini, kalau kira-kira mau decoding, stop aja dulu, di pause. Jadi kalau udah sampai sini, pelan-pelan lanjut lagi sampai ke bawah. Nah, saya stopin di sini, baru lanjut lagi. Ini bisa ditulis sampai bawah. Oke, kita masuk ke Java-nya ya. Nah, di sini kita masuk di Java. Di sini juga sudah saya codingkan. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja. Seperti yang saya bilang, package-nya kalau kita buat aplikasi baru atau apa maksudnya, kalau kita buat file baru, package-nya akan otomatis dan importnya juga bakal otomatis. Jadi dianjurkan kita buat file aja. Jadi kita tinggal isikan codingan aja. Nah, di sini kita codingkan yaitu edit text, button, API interface, kemudian kita ganti variabelnya dengan apa yang ingin kita gunakan. Di sini ada edit nama, ada edit nomor, button insert dan button back, kemudian API interface. Kemudian di dalam public class ini kita masukkan juga protected void, yang dimana method ini hanya bisa digunakan di dalam method ini aja. Jadi kalau misal ada publik apa gitu, mau mengambil data yang di sini tidak bisa, atau mau menggunakan data yang di sini tidak bisa, karena dia hanya bisa menggunakan data dia sendiri. Kemudian di sini kita lihat dia ditulis edit name, edit nama, edit nomor, kemudian API interface. Dia bakal mengambil dari data edit nama yang ada di halaman XML. Sama juga btn insert juga sama, set include listener. Ini data yang sama seperti yang sebelumnya.
Dia bisa dilihat dan langsung di copy aja. Kemudian kalau kita lihat sama, ada override juga. Kemudian di bawahnya dia memanggil lagi button back, atau lebih tepatnya meletakkan button back dan fungsinya button back ini bakal berguna seperti apa gitu. Oke, kalau pengen dilihat codingannya ini saya kasih lihat. Oke, bisa di pause, jadi bisa dengan mudah mengetiknya. Kemudian di bawah juga ini ya. Oke, oke. Kemudian kita lanjut ke edit activity. Nah, seperti sebelumnya kita kan sudah ngebuat uh, file ya sebelumnya, yaitu edit activity sama insert activity di di dua video sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman belum ngebuat filenya, jadi bisa lihat video sebelumnya cara ngebuatnya gimana, apa-apa yang diperlu lakukan, bisa lihat di dua video sebelumnya. Kemudian di sini sama kita menggunakan relative layout. Nah, di sini jangan diubah-ubah, ini biarin aja. Kita cuma ubah di sini relative layoutnya. Kemudian di Android layoutnya sama width sama lebar sama tingginya menggunakan match parent, berarti kiri kanan atas bawahnya itu sama. Kemudian ada ID-nya, yaitu activity edit. Ya, kemudian sama juga ada text view, ada edit text, dan di bawahnya juga menggunakan linear layout yang diisikan button, yang dimana buttonnya otomatis akan berurutan ya. Ini bisa kita lihat button, kemudian di bawahnya ada button lagi. Ini dalam arti bukan berarti buttonnya button dalam button ya, tapi penulisan saja yang tidak rapi. Ini kalau kita rapikan tetap sama. Kemudian button juga di bawah, kemudian ditutup dengan linear layout juga. Nah, kalau sudah, jadi kita ini codingannya bisa di pause. Oke, ya. Nah, di sini lanjutannya. Oke, jadi kan sampai sini sampai nomor. Oke. Nah, jadi bisa dilanjutin, bisa di pause sampai sini. Kita udah sampai di edit activity yang bagian XML-nya. Kita bakal lanjut ke bagian Java-nya. Nah, di sini sama yang perlu diperhatikan tuh package, kemudian public class, edit activity-nya, nama, external compatibility, edit text, edit nama, edit nomor, button-nya disamakan, button update, button delete, button back, kemudian API interface-nya, kemudian harus ada override, kemudian ada protective void on create sama seperti sebelumnya. Kemudian dari variabel-variabel di atas diberikan ID, jadi dia bakal mengkonekkan yang ada di bagian halaman XML-nya. Sama kita bisa lihat di sini dia menggunakan ada nama dan ada juga nomor. Oke, kita masuk ke button update sama, kemudian update kontak call, unique sama juga seperti sebelumnya. Override juga, terus btn back. Nah, jadi kalau misal pengen dilihat codingannya seperti ini. Oke. Oke, terus kita ke bawah lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman yang jeli bakal merhatiin ada nih ya garis merah sampai sini. Ini garis merah nih apa sih? Garis merah di sini berarti ada yang salah, bisa ada yang salah. Dan yang salahnya itu ada di bagian sini nih. Nah, kalau kita lihat dia intinya di bagian di sini salahnya. Tapi di sini. Jadi dia masih mengatakan bahwa kekurangan petik 2 ataupun kurung. Jadi saya masukin aja dulu di sini, jadi nanti di video selanjutnya kemungkinan besar bisa terjawab dengan
benar, kira-kira salahnya di mana gitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih.